Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian Nusantara, di mana ditemukannya aksara pertama bahasa, yaitunya bahasa Melayu atau bahasa Jawi. Temuan ini mengindikasikan adanya penyebaran bahasa hampir ke seluruh tempat di Nusantara dari tempat ditemukannya aksara tersebut. Penyebaran bahasa Melayu tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya saat itu, yang menjadi penguasa jalur perdagangan di area Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan antar sesama pedagang Nusantara maupun dari pedagang di luar daerah Nusantara. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang tercantum dalam Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi yaitunya kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitunya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu diakui secara yudiris setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Destri. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia dan juga perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita harus perlu tahu perkembangan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan di sini para pemuda melakukan sebuah kongres yang disebut dengan Sumpah Pemuda dengan menetapkan ikrar yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di sini pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab yang ke-15 pasal 36 yang disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya itu adalah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan pertama di bahasa Indonesia yaitu adalah ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan bahasa ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama pada tahun 1901 oleh Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Nah, di ejaan ini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama itu ada huruf J, di mana pelafalannya itu diucapkan seperti huruf Y. Huruf OE itu pelafalannya huruf U, huruf DJ maka dilafalkan seperti huruf J. Kalau TJ pelafalannya ca, untuk NJ pelafalannya nya, untuk CH pelafalannya kha, untuk SJ yaitu pelafalannya sya. Dan juga ada tanda apostrof atau diakritik yang pelafalannya itu adalah huruf K. Dan terdapat angka 2 untuk pengulangan seperti pura-pura, pura angka 2. Selanjutnya itu adalah ejaan Suwandi. Ejaan ini resmi pada 19 Maret tahun 1947
dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 bagian A oleh Mr. Raden Suwandi yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Nah, pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak pada penggunaan diftong OE yang pelafalannya U, maka OE diganti dengan huruf U. Dan pelafalan juga sama, yaitu U. Dan dihapusnya tanda apostrof atau diakritik atau koma di atas yang dibaca tidak ada sama sekali, dan atau pelafalannya itu huruf K. Yang selanjutnya itu adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD berlaku sejak tahun 1972 hingga 2015. Nah, di EYD ini terdapat beberapa bagian bahasa asing yang resmi menjadi bahasa Indonesia, yaitu adalah huruf F, huruf V, huruf X, dan Z. Nah, di EYD sendiri juga sudah terdapat beberapa perubahan seperti huruf-huruf yang ada di ejaan Opuijen itu diganti kepada bentuk yang sesuai dengan pelafalannya. Misalnya huruf C, J, Y, NY, KH, SY, dan U. Dan yang terakhir itu adalah ED, Ejaan Bahasa Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, EBI sendiri dilatar belakangi oleh adanya perkembangan pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Huruf-huruf diftong yang muncul yaitu adalah huruf AI, AU, EI, dan OI. Lafal huruf E menjadi 3. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, dan bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Baik, itu saja mengenai perkembangan bahasa Indonesia dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Fernanda Putra dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 2. Saya akan menyampaikan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Baik, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai saat sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara-negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dan lain-lain yang harus menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bangsa, bahasa, dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini masuk dengan kedudukan keempat
dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi negara, upacara atau peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan, serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di skala jenis dan tingkatan pendidikan di seluruh Indonesia, menurut Suhendar dan Supina pada tahun 1997, masih merupakan masalah yang meminta perhatian. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas saja atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial, budaya, dan bahasanya sama. Yang terakhir, yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kajian ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Pada itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bangsa asing di dalam usahanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi modern, serta untuk ikut serta dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zulpandar dan kali ini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia baik sebagai bahasa negara maupun sebagai bahasa nasional. Baik, poin pertama saya akan menjelaskan fungsi bahasanya sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi kebangsaan, sebagai bahasa pengantar dalam ilmu pendidikan, sebagai alat untuk penghubung pada tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sebagai alat untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Baik, poin kedua yaitu fungsi bahasa ini sebagai fungsi bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebangsaan, sebagai identitas nasional, sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya, sebagai alat pemersatu berbagai bangsa dan suku yang ada di Indonesia. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya peran bahasa Indonesia terhadap perguruan tinggi. Bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, karena di setiap universitas mahasiswa berasal dari berbagai macam daerah. Kemudian bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain.
Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam. Dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin pelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Melihat dari berbagai fungsi, maka bahasa Indonesia perlu untuk dipelajari, bahkan dari SD hingga perguruan tinggi. Pelajaran dan kuliah bahasa Indonesia masih diberikan. Hal ini penting untuk mengenalkan dan melatih para siswa agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dalam maraknya era globalisasi masa kemajuan informatika dan komunikasi, setiap individu dituntut untuk menyumbangkan karya kreativitasnya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, terutama bagi kalangan mahasiswa yang dituntut untuk selalu berkarya, baik berbentuk tulis maupun non-tulis. Akan tetapi dalam dunia tulis-menulis di kalangan mahasiswa, masih banyak kerancuan-kerancuan yang menyimpang dari kaedahnya dalam menulis. Apalagi budaya menulis yang sesuai dengan kaedah EYD sudah mulai terlupakan akibat dari kemajuan teknologi. Selain itu, gairah tulis-menulis telah mengalami penurunan, sehingga tidak heran dalam kalangan mahasiswa lebih menyukai copy-paste dari karya orang lain. Padahal dengan kemajuan teknologi dan informatika, membuka lahan yang seluas-luasnya bagi manusia untuk terus berkarya dan menuangkannya segala bentuk kreativitasnya, terutama dalam bentuk tulisan. Misalnya dalam dunia internet, menambah pengetahuan dan wawasan serta wadah yang siap menampung segala kreativitas dan unek-unek manusia. Akan tetapi, kebanyakan mahasiswa Indonesia masih menyampingkannya dan belum dapat menggunakannya secara maksimal sebagai media mempublik karya. Oke, sekian, terima kasih.